hai semuanya. Oke, kali ini saya mau mengingatkan teman-teman berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat dari Quora. Saya ingin mengingatkan teman-teman untuk melihat dari 3 perspektif ini. Jadi yang kemarin-kemarin saya sudah pernah menyampaikan juga. Please lihat dari kategori, dari perspektif sebagai manusia. Oke, being human itu seperti apa? Secara simbolik. Karena kalau Anda belum bisa mendifferentiate ini akan membuat kita gampang kena di stereotypical. Jadi kita masuk ke dalam stereotypical. Being human secara simbolik, Anda lihat manusia memiliki otak dan memiliki hati, oke? Anatomi tubuh. Terus kemudian dengan itu berarti harusnya stereotypical yang biasa yang biasa didengungkan itu sebenarnya sudah bisa terpatahkan, karena bukan berarti filler itu nggak bisa mikir, dan bukan berarti thinker itu nggak bisa merasa, oke? Terus kemudian juga dengan introverted sosialisasi dan extroverted being alone, ini juga jadi sumber salah typing adalah karena introverted dan extroverted ini definisinya yang salah, karena being human, being alone, and being social itu adalah sifat dasarnya manusia gitu kan, dua-duanya manusia itu bisa gitu kan. Nah, jadi hanya karena Anda bisa atau menyukai sendiri bukan berarti Anda sudah pasti introvert, dan ketika Anda suka bersosialisasi bukan berarti Anda sudah pasti extrovert, oke? Jadi kepastian itu yang perlu dipikirkan lagi ketika kita sudah melihat dari segi as a human, oke? Yang poin yang kedua adalah melihat dari segi mental state. Oke, mental state, mental health. Ini perlu dilihat tekanan diri kita. Apakah kita dalam keadaan stres? Apakah kita dalam keadaan yang emotional state yang karena saya melihat penggambaran NI dan ada pertanyaan juga di Quora. Ini menggambarkan kalau NI yang digambarkan ini adalah sebenarnya lebih, makanya banyak yang ketika dia burn out, dia merasa dia identify dengan salah satu tipe tertentu ketika dia dalam mental health, karena NI ini adalah fungsi di mana orang suka gampang terjebak dan berpikir kalau dia sedang NI-ing, padahal yang dilakukan adalah dia sedang trauma respond dengan flight response, atau dia karena banyak stres ternyata dia terkena dengan dissociative disorder, dengan cara yang step awalnya itu adalah salah satu dissociations. Nah, dengan dissociations itu biasanya ketika ngomong terus kita kayak pergi dari tubuh itu, kayak flight response itu agak-agak mirip seperti itu. Itu dilihat dari mental health perspective dulu. Baru yang ketiga kita lihat dari cognitive functions preference, dari cognitive functions preference perspektif. Jadi baru kita melihat dari cognitive functions perspektif gitu loh. Sehingga kalau kita jadi yang dulu saya sampaikan juga kan, kita melihat dari cognitive preference aja itu masih bisa ada possibilities untuk bias, apalagi ketika kita belum bisa membedakan ini tiga gitu, kita akan semakin bias dalam menganalisis diri sendiri. Sedangkan pentingnya untuk menganalisis diri sendiri adalah karena individuation, untuk mencapai individuation secara cognitive functions ya. Kalau secara Jungian itu scope-nya besar lagi. Jadi individuation secara cognitive functions itu adalah untuk melawan jadi itu adalah untuk sebagai obatnya dari one-sidedness. One-sidedness itu adalah keadaan di mana manusia itu menjadi barbarik. Dari segi Jungian larger scope, tapi dari segi cognitive functions itu adalah one-sidedness, di mana Anda mengakses nomor 1, nomor 2, atau nomor 1 dan nomor 3. Itu hanya itu doang, sehingga tidak berimbang. Dan antidotnya itu adalah mengembangkan nomor 3 dan nomor 4, atau mengembangkan nomor 2 dan nomor 4. Jadi Anda mengakses ini empat-empatnya ini secara sadar gitu kan, secara sadar sehingga dengan begitu keadaan
shadow stack Anda ini akan jadi lebih baik keluarnya. Karena sampai umur 55 baru ada perkembangan. Jadi ketika Anda mau fokus untuk mengembangkan shadow functions, ini agak useless, sia-sia. Karena sebenarnya fokusnya ke sini dulu. Jadi kita melakukan step dulu. Fokusnya adalah ke 3 ke 4 dulu. Karena dengan begitu saya bisa melihat sendiri kok di saya, SI saya itu bisa juga jadi bisa lebih membantu dibanding saat dulu sebelum saya mengakses extrovert sensing saya dengan baik. Saya pernah berada di dalam SA grip sehingga saya masuk ke dalam SA grip lama menahun, sehingga SA saya keluarnya itu ya gitu deh. Jadi itu 3 poin itu, dan dengan perspektif itu juga, dengan 3 perspektif itu juga, saya berharap teman-teman untuk bisa meninggalkan men-typing melalui behavior. Karena ketika Anda mau belajar behavior, itu lain lagi, bukan di cognitive functions. Behavior itu perilaku manusia yang ada ilmunya sendiri, gitu kan. Jadi kalau Anda jangan combine hal-hal yang ngaco. Ini juga yang saya lihat tendensi banyak sekali yang meng-combine teori-teori dan yang meng-combine ilmu dengan cara yang salah gitu. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.